Museum berterima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memenuhi undangan kami secara daring yang pada hari ini kita fokuskan untuk diskusi pemaparan kami mengenai program PKL atau prakerin daring atau secara online yang dilakukan antara kami dengan SMK. Sebelumnya kami perkenalkan tadi Kang Hikmat sudah menjelaskan bahwa ada yang kami kembangkan adalah bagaimana mengembangkan modern service teknologi dari awal sampai akhir ya. Apa itu awal sampai akhir? Jadi kalau dilihat kebutuhan di industri adalah membangun teknologi yang berbasis layanan. Baik layanan dari tataran itu kalau dilihat ada tataran instrumentasi sampai nantinya tataran gamifikasi atau kecerdasan buatan. Nah, di mana kami perhatikan bahwa ada celah-celah yang sangat kosong yang jarang dikembangkan oleh industri di Indonesia, khususnya SMK. Apa itu di tataran instrumentasi? Kadang-kadang kita terbuai dengan tren bahwa ada tren saat ini ngobrol AI, yuk kita kembangkan AI. Padahal banyak celah di bawah yang kami sebagai bagian dari industri sangat melihat peluang itu seharusnya ada di SMK. Apa itu tataran instrumentasi? Apa yang dimaksud tataran instrumentasi? Yaitu tataran yang sederhana. Bagaimana SMK bisa membangun sesuatu yang berbasis layanan yang dikembangkan dimulai dari sekolahnya dan di sekitarnya. Itulah yang dimaksud layanan instrumentasi. Nah, kalau di level pengembangan sistem informasi, bisnis intelijen AI itu juga kita kembangkan. Tapi itu punya layer dan tahapan tertentu. Yang kami ajak, yuk kita bersama-sama, kita berdayakan SMK untuk cerdaskan desa, kota, dan makmurkan masyarakat. Jadi melalui SMK lah sebenarnya dan mencerdaskan. Yang kami tawarkan sebetulnya adalah kami punya satu tadi ya, full stack management sebuah layanan teknologi kami bangun dengan satu platform yang cukup besar sebetulnya. Dimulai dengan data center yang lokal, kemudian kami punya back end dan juga front end, itu cukup lengkap. Kalau di depan ada pengembangan website, pengembangan mobile, dan pengembangan device, yaitu yang IoT-nya. Nah, di bagian dalam kami kembangkan sendiri sebuah arsitektur yang sebetulnya bisa dipakai bersama-sama dan data center yang cukup. Nah, ini menarik bagi kami untuk sama. Jadi PKL itu sebetulnya sederhana. Yang kami kembangkan adalah membuat alatnya atau beli, hubungkan ke data center. Kalau sudah paham tentang platform kami, Bapak Ibu silakan bisa kembangkan website dan mobile apps-nya yang bisa digunakan di sekolah. Nah, yang paling penting adalah karena kami adalah industri, bagian dari industri maksudnya, kolaborasikan sistem yang sudah dikembangkan bersama dengan PT TIKA untuk pemanfaatan di sekitar sekolah. Itu yang kami harapkan. Proyeknya cukup banyak, Bapak Ibu. Proyek-proyek program yang kami punya itu misalnya kita punya sistem absensi berbasis kartu atau RFID atau absensi presensi berbasis apps. Kemudian ada sistem kantin, itu bayar melakukan transaksi di kantin, sistem parkir, toko, monitoring daya listrik, jadi KWH meter yang bisa digunakan di rumah tapi berbasis internet. Jadi setiap ruangan, setiap lokasi bisa tahu berapa penggunaan secara real time. Di bidang pertanian juga kita beberapa proyek yang kami kembangkan untuk pertanian presisi. Salah satunya monitoring
proses pertanian maupun IoT-nya. Ada sistem home care, cukup banyak, monitoring CCTV yang berbasis computer vision, yaitu video analitik, jadi bisa tidak sekedar face recognition. Sistem monitoring tracking transportasi publik, kami punya 6.400 angkutan umum yang kami bisa track bekerja sama dengan industri lain. Sistem monitoring gunung api, kemudian monitoring aktivitas siswa, cukup banyak sistem-sistem proyek yang kami sedang kerjakan yang dirancang untuk dapat digunakan skala pengguna yang besar. Nah, pertanyaan sederhananya tentunya bagaimana andil atau Bapak Ibu sekalian untuk terlibat di kami gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Tentu saja yuk kita, kalau Bapak Ibu yang PKL khususnya siswa kemudian langsung terjun dengan proyek kami, dari pengalaman tentu agak sulit. Tetapi kalau teman-teman yang ikut PKL, kemudian mulai membangun dasar platform dasar yang kami ajarkan, itu akan memungkinkan ke depannya Bapak Ibu di setiap daerah mempunyai perwakilan. Ini adalah teknologi yang kami punya yang tadi. Itu kami sangat berharap bahwa kita bisa kerja bersama untuk pengembangan teknologi yang bisa digunakan dalam skala besar. Jadi itu yang sebetulnya kami ingin ajak. Gimana caranya? Ya tentu saja PKL itu menjadi salah satu bahan, jadi salah satu dasar untuk kita bekerja sama gitu. Jadi yang kami lakukan adalah bahwa dari PT KITB tidak bisa berdiri sendiri, maka kami membangun satu konsorsium, yaitu IoT konsorsium, yang terdiri dari berbagai pihak. Ada ITB-nya, ada universitas lain, ada yayasan, ada PT LSKK, tentu saja ada Tikomdik tentunya yang mendukung dari sisi bermacam-macam. Jadi kalau ditambah dengan SMK, tentu saja tadi kalau Bapak Ibu lihat layer sampai AI, ngobrol big data, itu akan tercapai. Tapi kalau kita bekerja sendiri-sendiri, itu rasanya mustahil untuk pengembangan ke depan untuk tadi modern teknologi yang berbasis kecerdasan buatan ataupun big data, itu mustahil itu akan terlaksana. Kita lihat Facebook, Google itu terlihat kan datanya yang dikumpul secara simultan. Nah, yang kami lakukan adalah, jadi siapa sih timnya? Timnya tadi ada PPTIK, ada PPTK Foundation, dan PT LSKK. Jadi itu yang akan membantu PKL online. Kalau kami memang PPTIK ITB, fungsi kami hilirisasi industri. Jadi kalau ngobrol riset, kami risetnya sudah ngobrol untuk ke masif produk dan pengembangan di kondisi yang real. Nah, bagaimana? Ya tentu saja kalau yang ingin mendaftar, kita akan buka pendaftaran PKL secara daring, tentu saja PKL daring secara online. Tentu saja karena online dilakukan di sekolah ataupun di rumah, di tempat wilayahnya masing-masing. Kalau lengkapnya bisa dilihat di
website bagaimana mekanismenya dan ada form pendaftaran. Peserta akan bergabung dalam sistem pembelajaran di forum. Nanti ada forum PPTIK yang Bapak Ibu bisa masuk di sana, siswanya bisa terlibat, kemudian materi-materinya di sana, tugas-tugasnya sudah ada, dan bisa mengumpulkan tugas. Itu yang dilakukan. Untuk sementara memang kompetensi jurusan yang kami kembangkan, yang kami ajak adalah teman-teman dari RPL, SIJA, Multimedia, TKJ, Elektronika Industri, TAV, Mekatronik, Teknik Otomasi Industri, dan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan juga administrasi, kemudian OTKP, akuntansi, pemasaran. Jadi jurusan yang inti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan jurusan-jurusan yang lain, misalnya perhotelan, pertanian. Hanya saja memang perlu diskusi lebih lanjut bagaimana pengembangan PKL khususnya berbasis teknologi. Ya, dikerja. Kalau yang dikoordinasikan oleh guru ya, guru. Jadi ada guru yang akan nanti guru pendamping yang akan membantu, memfasilitasi, mengkoordinasikan terkait masing-masing sekolah. Kalau peralatan penunjang silahkan beli sendiri, nanti misalnya disediakan oleh sekolah. Sertifikat kalau diperlukan ada biaya sertifikat 50.000 per siswa. Hanya saja kalau untuk guru pendamping akan kami jadikan sebagai guru magang dan memperoleh sertifikat dengan 128 JP tidak berbayar. Jadi sertifikatnya nanti bisa dilihat contohnya di sertifikat PPTIK ID. Itu yang kalau diperlukan sertifikat di akhir ya. Untuk PKL, untuk laporan bagi kami tidak diperlukan laporan biasa, laporan yang textbook, buku. Bukan textbook ya laporan yang biasa dikerjakan oleh anak-anak, tapi biasanya laporannya berupa video hasil tugasnya atau buku panduan. Itu yang kami minta. Gitu. Sebenarnya juga untuk PKL itu diupayakan berbagai jurusan, tapi untuk di tahap awal kita fokus untuk jurusan-jurusan yang tadi. Kemudian ini contoh tugas untuk teman-teman yang anak-anak yang ingin membuat perangkat, yaitu soil moisture, sederhana tentunya. Harganya juga tidak mahal di komponen-komponennya. Jadi ini yang akan kami ajarkan untuk terhubung ke data center. Nanti di setiap sekolah akan diberikan akun cloud gratis. Itu sebetulnya kalau dipelajari lebih dalam bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Biasa Bapak Ibu pakai Blink atau TeamSpeak, itu bisa digunakan sebagai pengganti Blink, TeamSpeak secara gratis oleh sekolah. Yaitu kita pakai namanya RMQ server atau message broker ya. Karena di soil moisture itu akan terhubung dengan RMQ server atau message broker, baru terhubung ke apps-nya atau pompa mini otomatis sederhana. Itu yang kami tugaskan sebetulnya di PKL ini. Jadi ada soil moisture, pompa mini otomatis tinggal dipilih, kemudian atau ada RFID. Nanti ada yang kami ajarkan untuk membuat RFID. Websitenya gratis, tidak berbayar. Jadi Bapak Ibu, anak-anak itu kalau ingin membuat RFID presensi sekolah, website kita sudah siapkan. Websitenya disiapkan, tinggal dikembangkan. Nah, kalau yang ingin belajar mengenai mobile, kita akan ajarkan juga Flutter sebagai platform kami untuk pengembangan mobile apps. Jadi kami membuat mobile apps itu di Flutter. Dari level dasar sampai kalau memang sampai ingin level lanjutan juga enggak. Ini Flutter kami bisa ajarkan di sesi PKL online. Atau yang multimedia, kami bisa beri tugas selain tadi ya biasanya video promosi
atau penggunaan Blender untuk pembuatan aset, kita bisa tambahkan untuk pengembangan tiga dimensi, yaitu Unity. Kita bisa ajarkan juga outputnya apa. Sekolah bisa membuat landmark di kawasan masing-masing ya, di kota. Misalnya Lampung, biasanya ada Museum Lampung, ada gajah, itu bisa dibuat itu ya. Atau ada lapangan samurai, banyak sekali ya. Atau di Jawa Barat ada gedung sate yang kita bisa buat landmark melalui Unity. Ini untuk teman-teman multimedia. Untuk OTKP tentu saja akan membantu pihak-pihak lain, SMK lain atau SMK-nya untuk memonitoring proyeknya. Jadi sebagai teman-teman OTKP. Kalau yang akuntansi itu sebetulnya kita bisa coba untuk ngobrol sistem kantin, sistem toko di sekolah ya. Ada bank kecil di sekolahnya sebagai tempat cash. Nah, kita buat untuk pengembangan di sekolahnya. Mekanismenya sederhana, tentunya mendaftar, kemudian melakukan. Jadi kita bekerjanya akan banyak anak-anak dan guru itu di forum, Bapak Ibu. Kita punya forum PPTK ID sebagai pengganti pengganti WA group tetap, tapi tidak terlalu intens. Materi-materi kami akan simpan di learning material di forum. Kemudian diskusi sebetulnya kita bisa intensif di forum PPTIK. Ada slot fitur kerja praktek, misalnya PKL online. Di situ kita bisa diskusi, bisa mengumpulkan tugas. Jadi kalau WA atau Telegram itu kan punya keterbatasan. Kegiatan harian kita akan menggunakan absensi swafoto. Swafoto yang tiap hari anak-anak bisa melakukan presensi sambil melaporkan saya sedang ngapain. Jadi dibuat simpel seperti itu. Yang ingin kita kembangkan tadi Bapak Ibu, kalau sudah dari PKL kami tidak mengharapkan terlalu dalam, tapi mengenalkan sedikit teknologi yang ada di PPTIK. Semoga itu menjadi trigger untuk kita bekerja bersama untuk mengembangkan program-program, misalnya program Project Based Learning, program Center of Excellence, atau yang lain yang SMK menjadi backbone atau tulang punggung utama dalam pengembangan layanan teknologi. Tadi misalnya RFID contohnya. Kalau sudah mahir bisa dilanjutkan untuk diteruskan pengembangan smart school atau soil moisture untuk smart agriculture. Itu masih banyak. Oh ternyata soil moisture-nya saya mau ganti dengan pH meter karena nanti kita bisa kembangkan untuk monitoring air di satu kawasan, itu juga bisa. Itu yang kita kembangkan. Data center kita siapkan, arsitekturnya juga kita siapkan. Nah Bapak Ibu, anak-anak atau guru yang mendampingi itu bekerja di depan, di front end, yaitu tadi pengembangan Android-nya, website-nya, atau IoT-nya. Selama Android-nya tadi mengikuti tadi ya, Flutter yang dasar, website yang kita kembangkan itu melalui framework, itu juga website kita bisa ajarkan. Tentu saja ke depannya, kalau sekarang mengenalkan segala macam, silakan Bapak Ibu bisa selain PKL setelah PKL ini mengembangkan produk-produknya sendiri yang bekerja sama dengan kami. Jadi PKL-nya berkesinambungan untuk pengembangan tadi ya, membangun layanan. Workshop, jadi di sini ada di forum PPTIK, kita bisa ngobrolnya di sini. Tadi yang kami akan coba sharing, berikan itu adalah pengenalan-pengenalan mengenai hal yang sederhana di teknologi kami, misalnya tentang RMT, pengenalan RMT server. Apa itu message broker, Pak? Bu, sekarang model teknologinya, baik itu device, alat-alat yang terhubung ke internet, atau apps,
atau website, biasanya kita tidak langsung ke database, tapi ngobrolnya ke tadi ya, messaging broker. Ada kantor pos yang mengatur untuk koneksi data sebelum masuk ke database. Kita belum ngobrol database, ada database cukup banyak. Itu urusan kami di back end sebenarnya. Kalau Bapak Ibu bisa menguasai front end saja itu sudah sangat luar biasa. Jadi kita bisa sambungkan untuk mengembangkan model-model pengembangan teknologinya. Ya, ini jadwal PKL-nya, nanti kita buat workshop, introduction Flutter, simple advisor, design pattern, Flutter apps untuk IoT, itu yang nanti kami coba delivery. Hari ini juga kita delivery untuk PKL yang Oktober sampai Desember, dan dilakukan di delivery atau yang mengajarkan juga anak-anak PKL yang sebelumnya sudah belajar. Jadi anak-anak PKL yang berpotensi mengembangkan bakatnya, yuk kita coba push supaya ilmunya tidak hilang setelah PKL, tapi diajarkan ke yang lain, kemudian kita tambah, karena sekolahnya SMK 13 mendukung untuk pengembangan kedepannya mungkin kewirausahaan ataupun yang lain ya. Tadi silabusnya untuk IoT kita ajarkan namanya smart watering, berupa soil dan pompa yang nanti bisa terhubung dengan RMKey dan Flutter tadi. Workshop Unity, workshop Blender juga kita siapkan, workshop Redmine gitu. Mungkin begitu paparan singkat dari saya. Mungkin lebih banyak berdiskusi untuk selanjutnya. Jadi untuk kita buka untuk PKL online itu dimulai dari Januari 2021 sampai Desember 2021. Tentu saja kalau yang di daerah Bandung sekitarnya mungkin kita bisa atur jadwal untuk datang, hanya juga itu sangat terbatas. Karena memang ITB-nya juga sedang lockdown. Tapi ini melatih juga bekerja dari jauh ya, bagaimana melakukan koordinasi, walaupun itu tidak mudah untuk pengembangannya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini mohon diisi absennya, Bapak Ibu, ada presensi. Saya ulang lagi. Tadi juga materinya juga sudah saya kirim. Untuk SMK yang ada di Bandung sebetulnya sangat berpotensi untuk langsung datang, tapi memang sangat terbatas ya, bertahap gitu. Mungkin demikian, Kang Hikmat, 10 menit saja. Kalau ada pertanyaan, sesi pertanyaan mungkin. Ya, terima kasih atas paparannya dari pemateri kita, Bapak Sumber Pak Agus Cok. Masukkan grup dong Pak Hikmat. Ya, lihat lagi ya. Pak Agus Sukoco sudah share di kolom chat. Ada sebuah Google Form. Ya. Itu untuk absensinya. Ya, dari situ juga ada materi. Nah, juga ada materi ya, berupa link Google Drive. Ya. Setelah Bapak dan Ibu diklik, mungkin ada yang bisa ambil, atau ini ada link untuk websitenya untuk dibaca-baca mekanismenya. Ya mungkin kita jeda dulu lah sekitar 3 menit. Ya. Kita bisa merangkumkan pertanyaan yang mungkin hampir sama, maksud hampir sama ada yang detailnya kurang jelas sehingga bertanya gitu. Nanti kan dari Bapak pasti akan, tadi kan sudah menggambarkan ya tentang PKL online.
Nah, ini harus dirangkum dulu sehingga dalam satu kali ngejawab, Iya, betul. karena bisa gitu. Ya, atau kita beri waktu 5-10 menit ya. Ya, Mas, supaya ini kan bisa. jam 2:12 nih. Ya. Paling jam 2:17 ya. 2:17 ya. Ya. Jadi PKLN online itu memang pembelajaran bagi kita semua, Kang Hikmat, karena kita tidak tatap muka di ITB ya, tapi ada beberapa hal yang menarik. Jadi kita belajar memang bekerja, selain belajar dari luar dari daring, bekerja juga ternyata harus kita biasakan. Biasa kami menyebutnya remote ya. Oh iya, bekerja remote karena memang tim juga ada yang dari luar sebetulnya. Dari luar memang biasa kami. Gimana? Luar Bandung, Jawa Barat. Luar negeri juga sering ya, karena ada beberapa riset join ya. Mau nggak mau. Biasanya dulu pernah dengan tim dari Jepang, mau nggak mau ya. Cuman maaf, untuk materi tidak bisa diakses. Oh, tidak dibahas. Oh, nggak bisa diakses ya? Kenapa ya? Sebentar. Bisa diakses nggak, Mas Hikmat? Kalau nggak saya share ke Mas Hikmat. Oh, bisa sih. Bisa ya? Iya, kan itu linknya link OneDrive ternyata ya. Iya. Atau saya coba PDF kan ya. Iya. Atau minta tolong avanin ke yang lain selain OneDrive gitu. Oh, oke. Kan sambil nunggu ya Pak ya sifatnya ya. Ada sekitar 4 menit lagi lah. Mana sih akun Tikkomdik ya? Ini dia, Tikkomdik. Backup file, backup. Oke. Coba saya pindahkan ke yang lainnya. Atau mau dari gimana? Ini saya udah masukin ke Google Drive-nya Tikkomdik. Oh ya udah boleh, supaya cadangan ya. Cadangan nuhun kan. Oh, diakses bisa tapi nggak bisa di-download. Saya kirim yang PDF-nya, nggak bisa. Bapak Ibu kalau ada yang bertanya silakan ketik di kolom chat. Nanti saya tambahkan beberapa slide selain yang ini. Itu karena saya sedang pakai ya, jadi nggak bisa di-download. Saya berikan. Oh, ada tuh dari Heru. Oh, Alpanalis. Ya. Hairudi ini dari tim Bapak atau bukan, Pak? Yang mana? Hairudi Yansah. Oh, bukan. Oh, bukan ya. Nah, dia udah nge-sharing lah. Saya masukin lagi. Nah, ya udah. Ya, bagus. Oke, jadi materinya bisa diunduh di beberapa ini ya. Bisa melalui saya, bisa melalui Pak Hairudi Yansyah, terima kasih, atau melalui Tikkomdik Jabar. Jadi materinya ada di situ. Nanti kita rangkum pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Wah, ini ada yang baru hadir. Berarti yang baru hadir
Ini aja menyimak dulu ya Pak ya. Iya, nanti saya ulang sedikit ya, kita ulang sedikit ya. Untuk absen bagaimana? Ya absen tadi sudah ada. Tadi mana ya absennya di atas? Kalau ada pertanyaan baru langsung ke bawah ya. Oh gitu. Ya. Iya. Absen Vicon hari ini. Nah, absen Vicon hari ini sudah saya kirim ulang. Kalau yang hari ini, Kang Hifat, anak-anak SMK 13 tuh. Menjelaskan materi mengenai Flutter. Karena mereka PKL-nya konsentrasinya di Flutter. Minggu depan, yang PKL dari SMK 1 Cimahi, khususnya jurusan TEDK dan EI, itu akan menjelaskan bagaimana RMP server, kemudian membuat soil moisture ya, dan pompa sederhana, dan RFID. Tanya jawab, buka lognya. Oh, maksudnya Q&A-nya harus dibuka gitu. Awak? Ini ada yang nanya. Oh, kalau dari partisipan tinggal diklik Q&A-nya, lalu diketikin pertanyaannya. Padahal udah 18 ya. Bentar. Ini sih next aja. Kapan start materi? Oke, izin Pak, mungkin nggak sempat detail semua, tapi saya baca-baca. Yang pertama itu mengenai apakah program PKL online ini sudah mendapatkan rekomendasi Dirjen SMK. Ya. Nah, yang kedua itu ke mekanismenya Pak. Mekanismenya itu mungkin siapa aja yang jadi target yang siswa PKL, apakah ada kriterianya, ya. Maksudnya peserta siswa dan guru. Ya. Udah gitu waktu pendaftarannya seperti apa? Waktu pelaksanaannya Pak. Waktu pelaksanaannya. Kan ketahui Pak sekarang teh udah hampir beres ya Pak ya. Ya. Nah, ditentukan untuk waktu pelaksanaan di sesi berikutnya. Ya. Gitu. Ya, bertahap mungkin ya. Kita tanya jawab. Baik, kalau yang PKL online direkomendasikan sudah, saya sudah pastikan oleh Kemendikbud ya. Saya lagi nyari videonya nih Kang Hikmat yang dulu dibuka oleh Pak Widi dari Kemendikbud. Pas sekali ya. Dari saya lupa ya, Pak Widi itu dia kepala seksi untuk penjaminan mutu pendidikan ya. Ya. Lah, yang kenapa ya? Tidak ada cara lain ya untuk melakukan PKL, karena kan PKL dilakukan ini banyak yang belum bisa nerima, dan kami juga kenapa hadirnya PKL ini juga banyak SMK yang meminta bagaimana dibuat daring gitu ya. Kalau rekomendasi saya pastikan sudah, tapi memang tidak ada SK-nya ya, karena memang kami kan industri ya. Kemudian dimulainya kapan ya? Dimulainya dari mulai Januari
Jadi periodenya itu menyesuaikan sekolah masing-masing, karena kita punya namanya forum yang nanti akan menentukan masing-masing. Gitu. Saya lagi penasaran dulu videonya di mana ya, yang Pak Widi, saya bisa kasih link. Oh, di sini. Soft launching PKL online. Mungkin saya kasih linknya, Bapak Ibu yang ingin saya berikan link untuk diskusi bersama Kemendikbud ya, khususnya Direktorat SMK yang ini waktu itu juga di sini juga ya, Pak Hikmat, oleh Pak Widi, bahwa ya merekomendasikan sekali acara ini gitu. Kemudian pertanyaannya cukup banyak nih. Tadi ya, dimulainya dari Januari, Bapak Ibu. Silakan tadi ada, bentar, saya berikan link untuk pendaftarannya juga ada. Silakan nanti mau dibaca-baca saja di websitenya ada. Ini saya buka website, Bapak Ibu lihat mekanismenya di website. Selain tadi materi sudah dikirim ya Kang Hikmat, ada beberapa tempat. Kami dari SMK Jawa Tengah, apakah diizinkan ikut bergabung? Silakan Pak, ada formnya yang di website. Teknik otomasi industri bisa Pak untuk mengikuti PKL online, tapi memang kita tidak bisa beragam produk, tapi yang kami ajarkan adalah kompetensi dasar. Misalnya membuat dari soil moisture dulu, baru nanti kemudian kita setelah PKL yuk kita kembangkan apa. Jadi berhubung banyak yang mengikuti, tidak bisa berbagai macam. Makanya di presentasinya hanya 3 produk. Apakah PPTK tidak punya yang lain? Sangat banyak. Tapi yang kita ingin ajarkan sebenarnya pengenalan arsitektur kerja kami gitu. Mohon bantuannya jika jurusan. Nah, hospitality itu sangat menarik. Kalau ada yang ingin PKL online, cuma memang kita perlu diskusi lanjutan. Apa itu? Tentu saja ngobrol bagaimana pemesanan hotel yang digunakan untuk sekolah dan dikembangkan. Nomor WA saya sudah saya berikan 081514356424. Oke. Kemudian perbankan, bagaimana teknik pelaksanaan magangnya? Ya perbankan memang ini simulasi ya Bapak Ibu, bagaimana melakukan kantin sekolah. Nantinya ada kantin sekolah yang dilakukan secara penggunaan aplikasi. Memonitoring TKP perkantoran, ya kalau nanti sepakat diskusi, kalau ada yang akuntansi kita akan melakukan cashless ya, transaksi cashless di sekolahnya, tapi simulasi juga gitu. Saya berapa banyak siswa ya tidak terbatas ya, namanya PKL. Hanya saja kita minta bantuan untuk
guru pendamping sebagai pembimbing juga untuk PKL-nya. Ada periode pelaksanaannya, ya periodenya dilakukan selama 2 atau 3 bulan. Periodenya itu ditentukan 21 sekolahnya, karena kita akan masuk di forum. Start prakernya sebenarnya sudah ada yang sudah, malah ada yang tiap bulan, ada yang Desember ini mulai, ada November yang kemarin juga sudah ada. Jadi kalau Desember kan sudah selesai, sudah mulai ya, nanti ada mulai lagi Januari. Kalau mulai Februari silahkan di Februari. Ya tadi PKL-nya berbayar karena komponennya Bapak Ibu bisa beli sendiri ya, tidak kami siapkan gitu. Nah kalau ingin perlu sertifikat memang bayarnya 50.000 per siswa. Itu juga kalau diperlukan sertifikat, tapi kalau PKL-nya sendiri ya tidak. Gitu. Kalau diperlukan sertifikat. Ada beberapa SMK yang tidak perlukan sertifikat, hanya sedikit keterangan ya kita keluarkan bahwa sudah melakukan PKL. Nah itu yang dilakukan ya. Kalau PKL-nya sendiri prosesnya ya nggak berbayar ya, silakan aja. Kimia industri sebetulnya menarik, Bapak Ibu, kalau misalnya kita perlu diskusi lagi apa yang diperlukan oleh kimia industri untuk pengembangan IoT-nya ya. Untuk Januari kita akan mulai di tanggal 2 ya. Kalau Vicon nanti kami tentukan jadwalnya, karena sebenarnya tidak diutamakan di Vicon, tapi Bapak Ibu anak-anak diarahkan untuk membaca di forum tugasnya, learning materialnya. Perhotelan tadi, OTK perkantoran juga saya sudah jawab. Peralatan harus kita beli sendiri. Peralatan bisa beli di masing-masing, dan komponen juga di mana-mana ya. Nanti kita kasih link. Atau ada beberapa SMK, misalnya SMK 1 Soreang, SMK N3 Metro itu jualan Bapak Ibu. Nanti kita berikan linknya ya. Kalau ITB malah ya kan belum menyediakan ya. Tapi kalau memang diperlukan ya kami siapkan. Untuk pendaftaran PKL jumlah siswanya bebas. Untuk proses magang Bu Guru. Ya, jadi guru itu memfasilitasi, tidak perlu kami memaksa untuk menjadi mahir dulu, ya. Tapi guru memfasilitasi siswa untuk belajar. Jadi kalau nunggu gurunya mahir agak sulit ya. Tapi memfasilitasi bersama kami untuk kami akan yang membimbing. Jadi eranya sekarang menurut kami ya guru memfasilitasi, menjadi fasilitator. Nanti belajar bersamanya dengan kami, dengan guru sebagai pembimbing, pendamping ya. Nggak perlu harus mahir dulu Bapak Ibu. Nanti saya paham banyak kegiatan yang dilakukan tentu saja menjadi berat ya kalau harus nunggu mahirnya guru. Tapi kalau siswa kita beri tugas, perlu memonitoring gimana progresnya. Kalau ada kesulitan langsung aja di forum itu bisa bertanya langsung. Pengembangan baik, menarik kalau ngobrol pengembangan. Ini saya kasih share sedikit pengembangan. Mungkin pengembangannya bagaimana sih PKL online di kami itu cukup tadi ya. Kalau pengembangan tahapan umum tadi ya, tahapan dasar itu belajar arsitektur teknologi PPTK ya. Bisa dilakukan per kelompok 2 atau 3 orang. Luarannya prototipe sederhana, baik device, mobile atau web. Nah kalau lanjut, prototipenya lebih kompleks. Dan kami siapkan repository GitHub ya. Tapi topik dasar ini dasar nih Bapak Ibu. Percobaan device yang tadi ya. Kita spesifikkan tentang soil moisture dan RFID ya. Tentu saja kalau yang ingin belajar mengenai LoRa kita siapkan. Belajar tentang Sigfox, mungkin ini teknologi baru, connectivity baru, kita siapkan karena kita sudah bekerja sama dengan mereka.
mobile apps-nya ya tentu saja Workshop Flutter ya. Kemudian memodifikasi aplikasi yang sudah kami punya, misalnya aplikasi survei PPTIK, biasanya ada apps yang itu dipakai oleh sebuah kabupaten di Kalimantan. Nah, itu siswa bisa memodifikasi seterusnya ya aplikasi untuk macam-macam, survei tanaman atau survei yang lain. Kita memodifikasi aplikasi home automation atau smart agriculture. Soil moisture kita bisa modifikasi untuk smart agriculture. Begitu juga website. Sebenarnya website ada workshop Node.js, tapi ini belum ya karena agak kompleks. Tapi websitenya kami banyak yang bisa. Nah, lanjutnya tentu saja ngobrol sistem cerdas. Sistem cerdas, teknologi lanjut khusus ya, smart school dan macam-macam ya. Nah, ini sampai ngobrol ke teknologi machine learning dan deep learning kalau anak-anaknya kuat ya. Jadi ngobrol di smart school saja itu sudah cukup kompleks ya. Mungkin malah 3 tahun itu ngobrol sampai membangun smart school atau smart tadi itu baru ya. Itu pengembangannya ada smart agriculture, smart transportation, smart building. Kalau yang multimedia bisa ngobrol real time virtual reality dan lainnya. Maksimal berapa siswa? Maksimal sebanyak-banyaknya. Waktu itu ada 300 siswa yang sampai bisa ikut. Gitu. Jadi kalau ngobrol pengembangan sangat berkembang ya, sangat berkembang banyak. Nomor kontak ada di presentasi. Silakan hubungi call center atau bisa menghubungi saya tadi, nomor WA saya. Ada di kolom chat. Silakan hubungi, atau tadi di presentasi itu juga sudah ada nomornya. Bisa dihubungi di situ. Mungkin ada yang terlewat. Jadi berapa maksimal yang boleh ikut ya, maksimal sebanyak-banyaknya, silakan. Ya tadi ada nomor pembimbing dari Dudi. Jadi pembimbingnya bersama-sama yang tadi ya. Untuk proyek akhir apakah akan dibimbing? Ya wajib ya, karena itu sebagai bagian tugas. Teknik kendaraan ringan otomotif cukup banyak. Yang tadi saya bilang ada 6.400 kendaraan yang di tracking ya. Atau kalau Bapak Ibu punya bengkel, kita buat seperti bengkel online yang bisa dikembangkan untuk bengkel-bengkel di sekitar sekolah. Ya, guru pendamping ikut dalam PKL online sebagai pendampingnya saja. Jadi memonitoring pekerjaan siswa. Kalau ada kesulitan-kesulitan bisa disampaikan melalui guru pendamping. Guru pendamping akan mendapatkan sertifikat 128 JP dan itu tidak berbiaya kalau untuk guru pendamping. Sertifikat 50 apa saja tidak memberatkan? Apa tidak memberatkan? Ya mudah-mudahan tidak. Ya ya nggak tahu ya, karena ada yang memberatkan. Saya tanya ke 50.000 itu, saya tanya ke beberapa sekolah tidak memberatkan ya. Ketimbang ongkos dia ke ITB mungkin jadi besar ya. Kemudian apa lagi ya? Rasanya enggak ya. Tapi ya nggak tahu ya kalau kami industri masih melakukan
websitenya membuat website sederhana. Ya, nanti list komponennya ada Bapak Ibu, di harganya juga tidak mahal ya mungkin. Jadi dibuat bisa berkelompok. Misalnya soil moisture harganya 200.000 dilakukan oleh satu kelompok yang satu kelompoknya 3 orang. Rasanya mudah-mudahan tidak memberatkan. Itu kalau yang ingin membuat alat. Tapi kalau yang RPL tidak membuat alat, ya silakan, tidak ada biaya yang tadi ya. Ya, jadi di PKL itu ada absensi online, PKL online berbasis apps. Ya itulah jurnal yang bisa di Bapak Ibu download. Ya, ini PKL yang kami selenggarakan. Jadi kalau Bapak Ibu SMK masing-masing punya PKL ya dikerjakan sendiri juga. Atau malah dilibatkan PKL-nya apa, kita diskusi seperti di salah satu di Ciamis, itu PKL-nya di desa. PKL-nya di desa. Dan di puskesmas PKL-nya. Tapi karena terhubung dengan PKL online, kita kembangkan apa? Desa digital. Tentu saja perlu ngobrol ya. Kemudian yang rumah sakit membuat rekam medis elektronik. Nah, itu yang bisa dihubungkan untuk pengembangan sentuhan teknologinya. SMK Banyumas, kami mengajukan mulai Desember. Oh ya, baru Pak, kalau Desember mungkin segera ya. Kami kirimkan suratnya untuk SMK 1 Banyumas. Magang guru. Ini sementara magang guru multimedia paketnya Unity ya, Blender. Gurunya kapan nih diundang ke sana? Berhubung ITB-nya sedang lockdown, jadi ya kita online dulu ya Bapak Ibu. Prosedurnya ada jadi saya ulang lagi, prosedurnya ada di website atau di website ini. Ada prosedur PKL. Silakan dilihat di website ya. Atau tadi di presentasi sudah ada. Magang tatap muka mohon maaf belum bisa, kecuali yang di daerah Bandung itu juga kita batasi sekali, 1 orang 1 itu juga bergiliran ya. Bersedia untuk MOU untuk penyelenggaraan. MOU biasanya kita siapkan Pak Bu untuk MOU, tapi biasanya kita melihat apakah keseriusan teman-teman SMK, karena biasanya kita siapkan MOU tidak ada kelanjutan. Biasanya MOU ya memang kita siapkan. Oke, jangan lupa daftar hadirnya diisi, kemudian ya tadi MOU ya bisa saja karena memang untuk magang tatap muka belum bisa karena ITB juga masih lockdown. Mungkin gitu Kang Hikmat. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maaf bila membayar masih memperoleh nilai melalui buku. Masih memperoleh nilai di buku jurnal. Jadi buku jurnalnya digantikan di sertifikat. Kalau buku jurnal kan kepentingan sebenarnya sekolah ya. Kalau jurnalnya sendiri kan sudah kita gunakan sebagai PKL online.
Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah merespon apa yang Pak Agus Koco atau Pak narasumber sampaikan. Dan tak lupa di sini Pak Agus men-sharekan nomor WA-nya atau nomor kontaknya ya, sehingga Bapak Ibu bisa bertanya langsung gitu. Nah, mungkin langsung ke to the point-nya seperti apa gitu kan, bila yang tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Koco itu kurang jelas. Atau sebelum Bapak Ibu bertanya, ya kami ingatkan untuk membaca dulu mekanisme yang sudah dibuat. Berikut kami disiapkan ulang ya link dari mekanisme, sudah gitu link presensi dan link materi. Ya, yang tadi ya, yang saya sempat mendengar. Kita diulang link materinya. Ya. Sudah Pak, sudah. Saya sudah ini ke attendee. Oh, ke everyone. Saya ulang lagi ke everyone. Ya, mungkin kita buat resume sebelum ditutup mungkin. Nah, iya. Oh, itu sudah ada mengulang informasi link materi ada di situ. Kemudian absen sudah ada. Bapak Ibu silakan, kita beri waktu 5 menit sebelum ditutup. Di kolom chat itu ada link mekanisme, kemudian absen, kemudian materi. Mungkin begitu ya, Mas Hikmat, sebelum kita tutup. Ya, betul Pak. Jadi mungkin mudah-mudahan tidak nge-chat lagi, tapi di situ sudah ada beberapa link supaya nggak tenggelam. Kami sudah notulennya sudah ada, yaitu materi, mekanisme, ya, dan yang lain. Logistik menarik sekali. Saya punya sedikit gambaran tentang logistik. Logistik itu tracking, bagaimana tracking macam-macam ya. Tracking logistiknya, mobile-nya bisa dikembangkan. Kita sedang bekerja sama dengan asosiasi logistik sebetulnya. Untuk TKJ fokusnya tadi Bapak Ibu, jadi kita global karena di dalam pekerjaan juga tidak melihat saya anak TKJ, anak RPL. Global, anak-anak diperkenalkan belajar Flutter, diperkenalkan belajar microcontroller yang tadi soal Mostur. Ya, itu rasanya udah cukup ya di TKJ. Dan di kendaraan ringan otomatis yang tadi ya, otomotif ya. Multimedia kita berikan Blender, kemudian Unity ya. Ya, logistik tentu perlu diskusi lebih lanjut ya. Lanjut. Ya, terima kasih Bu Sri Harimurti. Mangga Bu, silakan kita bisa kerjasama dimulainya dari PKL. Harapan kami dari PKL ini bisa menjembatani untuk pengembangan yang lain. Ya.
beberapa sekolah malah sudah mulai untuk kewirausahaan, masuk ke proses pembelajaran sebagai proses project based learning yang membangun layanan. Karena yang kami harapkan dari SMK itu adalah membangun pengembangan layanan sebagai center of excellence berbasis layanan teknologi untuk bisa bermanfaat untuk di sekolah dan sekitarnya. Ya. Misalnya di depannya ada puskesmas, yuk kita bangun teknologi untuk puskesmas, atau di desa kita bangun desa digital, ya. Tapi tentu saja tidak bisa dikerjakan banyak di PKL, ya. Tapi itu pengenalan, kemudian itu dilanjutkan terus menerus. Ya, nanti kalau yang sudah diterima akan kami sosialisasikan penggunaan forum PPTIK. Ya, terima kasih Pak Agus. Mungkin yang tadi ya, ini kalau misalkan dijawab satu-satu mungkin sampai sore juga belum tentu beres. Karena pertanyaan demi pertanyaan. Iya. Iya. Karena misalnya Kang Iqbal, kapan dimulainya? Ya kita sudah mulai, jadi tergantung sekolah kan. Oh ternyata saya mau mulai di awal Januari, ya sudah itu di Januari. Karena kita pakai sistem yang di forum ya. Ya. Biasanya dimulai di awal bulan. Ya, tanya kan kita arahin dulu apakah sudah membaca mekanismenya atau belum gitu ya Pak ya. Hai Pak, awal Desember. Pak, kepada teman-teman untuk mengunjungi forum.pptik.itb.id. Ya, teman-teman tahu informasi yang sama ini PKL juga di sana kan Pak, disimpan di Iya. Iya. Webex di Komdik itu menampung berapa user ya? Ini kok banyak tuh ya, 474. Ya mungkin infonya Pak ngeblasnya bagus Pak sekarang Pak. Oh gitu ya? Iya. Ini banyak sekali nih, 474. Kalau sertifikat itu Bapak Ibu dari kami ya. Sertifikat itu dari kami keluarkan sertifikat bukan dari sekolah ya. Jadi sertifikat dikeluarkan dari ITB dan ada industri lain satu sertifikat melalui website. Websitenya ada di sertifikat. Ini contoh ya mungkin ya. Saya juga lupa ngasih tahu sertifikat. Ini contoh sertifikat yang kita anggap legal karena kita keluarkan. Contoh sertifikat. Maksimal mungkin 1.000 ya, Kang Hikmat ya, di Komdik ya, Webex-nya. Ya.
Wah, karena ini 472 masih menampung. Ya. Ya, dari kami, dari narasumber ataupun dari saya sudah membagikan informasi berkaitan dengan link mekanisme, udah gitu link absen, juga link materi, dan juga ada nomor sih di forum. Nah, bagi teman-teman yang merasa belum jelas atau belum dapat, bisa chat to host. Itu nanti saya akan japriin aja gitu. Iya. Barangkali ini mah ada yang belum kan kita gak tahu. Iya, SMK Bakti Idata Jakarta melalui form. Oh, tinggal hubungi admin saja, Pak. Untuk SMK Bakti Idata Jakarta. Kalau ingin ada penambahan, silakan. Saya belum absen tuh kan. Ayo absen sebelum ditutup. Ya kita mah. Oh ini nih Siti. Wah, terima kasih untuk grup rakor Jejaring Jabar. Hatur nuhun pisan. Peserta hari ini jadi banyak pisan nih. 400. Dari grup mana, Pak? Dari grup rakor Jejaring Jabar. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak, Bu. Nah, kan kalau pribadi mah jadi kita tahu, oh ternyata pribadi ini belum ngeliat lagi. Daripada kita teh ngeblas kayak Priwan tapi anggrek minta kene. Cuma jelas gitu, oh ini acan. Yuli. Iya Kak. Itu saya saya buka aku tuh sebagai senior junior nah. Aduh, kudu di mungkin 5 menit lagi kita tutup, Kang Hikmat. Nanti ya tetap sambil kita menunggu. Oh, mungkin ditutup saja boleh Pak. Nah, kita sampai jam 3, pilih ada yang tadi yang ketinggalan informasi absen, ketinggalan informasi materi, nomor Pak Agus, dan juga link mekanisme yang bisa chat ke host. Ya, atau bisa chat ke host ya. Waduh, merepotkan Kang Hikmat deh. Tapi kan seenggaknya nggak ini maksudnya kita yang di awal, oh kita tuh udah ngeblas kayak Priwan, tapi kan masih aya. Tahuan, oh belum bisa. Siap. Wah, salam hangat dari SMKN 3 Kota Bumi, Lampung Utara. Oh, Tabik pun dari Lampung. Ya, kalau nilai di sertifikatnya memang kita beri nilai baik sekali, cukup gitu di sertifikat ya. Itu kalau detail belum kita buatkan detailnya.
Ya, terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Agus Koco dari tim PPTIK ITB Modern on Technology, atas materinya ya, juga informasi tentang PKL online. Dan kita tetap mengarahkan ya kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini untuk membaca dulu mekanisme yang telah dibuat oleh tim PPTIK ITB sebelum bertanya lebih lanjut. Juga jangan lupa Bapak dan Ibu mengunjungi forum PPTIK ITB agar tahu, oh ada beberapa karya yang dipost atau misalkan ada materi yang dipost terkait jurusannya juga salah satunya ada di sana, mengenai Blender ataupun Unity ya. Ya, kan kalau saya biasa tuh ada Flutter di sana tuh. Ya, ada Flutter juga. Ya, gitu ya. Jadi sebelum bertanya lebih lanjut, kita arahkan untuk membaca dulu apa yang sudah ada dari pihak PPTIK ITB. Ya, mohon maaf karena tidak semua pertanyaan kita bisa jawab ya. Keterbatasan juga dan waktu sudah menunjukkan jam 3 sesuai dengan info yang beredar. Marilah kita tutup webinar ini dengan bacaan Alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan tadi kita sudah share nomor dari Pak Agus Koco. Nah, sebelum bertanya, kita harapkan lagi atau kita arahkan lagi agar Bapak dan Ibu membaca dulu apa yang sudah ada oleh apa yang sudah dibuat oleh PPTIK ITB, yaitu mekanisme dan juga forum PPTIK. Karena mungkin sebelum Bapak Ibu bertanya ke Bapak Agus Koco, oh ternyata dengan membaca mekanisme bisa terjawab. Oh, ternyata dengan mengunjungi forum PPTIK ada daftaran untuk jurusan multimedia, untuk jurusan LPL dan lain-lain. Gitu. Ya mungkin kurang lebih karena saya sudah tutup, paling 5 menit lagi ya. Ini di end meeting. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Kang Hikmat, tim Komdik yang selalu mendukung acara PPTIK. Di tahun depan mudah-mudahan masih banyak program dan mendukung PKL online terus-menerus. Hatur nuhun. Dan kepada Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih. Sudah ada nomor kontak saya, kontak pos, kontak call center di PPT ini juga, silakan dihubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.